Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslimah, selamat datang di Women on Talk. Ruang hangat tempat berbagi cerita, refleksi, dan inspirasi sebagai perempuan, ibu, anak, ataupun sebagai individu yang tempat belajar menjadi lebih baik. Hari ini narasumber kita adalah salah satu seorang pengisi materi dalam kegiatan yang sangat familiar di bulan Ramadan, yaitu pesantren Ramadan. Pada tanggal 13 sampai 15 Maret 2026, Kepemudaan Masjid At-Taqwa mengadakan kegiatan pesantren Ramadan yang bertema Ramadan Around the World, Passport to Jannah. Halo Kak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, Alhamdulillah ya Kak. Boleh tolong perkenalkan dirinya singkat dan bagaimana kesehariannya sekarang? Ya Bismillah, namaku Sofia Nadro Adila. Biasanya akrabnya dipanggil Dila, dari Adilanya. Dila gitu. Dari kecil panggilannya Dila, cuman kalau di kampus ini ada yang panggil Sofia gitu. Tapi kalau yang akrabnya Dila biasanya. Sekarang tinggal di Bekasi sama suami. Terus kegiatan sehari-hari ya? Iya, kegiatan sehari-harinya apa nih Kak, kalau boleh tahu? Alhamdulillah kegiatannya masih terus interaksi sama Al-Quran, ngajar TPQ. Jadi di ibu mertua itu punya majelis taklim dan TPQ juga. Dan saya jadi pengajar juga di situ. Anak kecil-kecil yang sore, terus dari pagi sampai siang ada ibu-ibu. Ada gantian, ada jadwalnya. Alhamdulillah ya, ngaji Quran iya, terus ngaji fikih juga iya. Oh, itu rutin ya Kak? Atau ada hari-hari tertentu aja? Rutin, Senin sampai Kamis, hari Sabtu juga ada. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah ya, kegiatannya positif sekali. Alhamdulillah masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Berarti kesehariannya nggak ada kerja di luar gitu ya Kak? Atau dakwah juga keluar gitu? Enggak sih, enggak. Yang pertama, faknya bukan di dakwah yang mubalighah gitu, enggak. Cuman dari dulu tuh sudah terjun di dunia pendidikan, ngajar. Ngajar itu udah dari tahun 2015. Jadi waktu kelas 3 aliyah di pesantren dulu udah ngajar adik kecil-kecil itu. Terus lulus mondok, lanjut ngajar lagi di rumah di Jember. Jawa Timur. Atau asli Jember? Aslinya Jember. Oh, aslinya Jember. Oke. Aku mau tanya nih Kak, perasaan Kakak mengikuti kegiatannya kemarin, pesantren Ramadan kemarin, itu seperti apa? Atau sebelumnya Kakak pernah mengikuti kegiatan yang serupa? Kalau sanlat mungkin ngisi adik-adik hafalan, setoran hafalan pernah dulu di Jember. Cuman kalau ngisi sebagai pengisi ceramah atau motivasi yang kayak kemarin tuh agak kaget juga, soalnya ternyata selain santrinya, selain anak-anaknya yang datang, ternyata orang tuanya juga turut serta kan. Iya, turut serta, jadi akhirnya jadi dua arah, anak-anak juga sekaligus memberi motivasi ke orang tua, karena bagaimanapun orang tua itu sangat-sangat berperan dalam tumbuh kembang anak kan, salah satunya dalam belajar Al-Quran, dan juga pasti orang tua juga akan turut ngaji juga nih. Masa anakku ngaji, aku enggak gitu. Jadi alhamdulillah seneng banget karena orang tuanya juga terlihat antusias gitu walaupun Ramadan. Jadi saya akhirnya lebih banyak ngomongnya kayaknya ke orang tua gitu, soalnya anak-anaknya lagi nyiapin tasmi. Iya benar. Nyiapin tasmi. Kalau dari kemarin, kegiatan yang menarik dari Kakak tuh apa aja gitu? Sebenarnya karena waktu itu yang aku lihat itu tasmi itu kan kegiatan akhir yang melihat kayak jadi evaluasi buat anak-anak. Jadi melihat mereka semangat tasmi itu dari surat An-Naba sampai An-Nas, tuh saya jadi berarti anak-anak ini ada semangat beneran selama sanlat itu, selama pesantren Ramadan itu. Nah, dilihatnya hasilnya ya ketika tasmi itu, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, apalagi ditunjukkan ke orang tua. Orang tua pasti seneng banget dan bangga banget
Saya juga semoga ya jadi calon orang tua juga pasti juga akan sangat senang lihat anak-anak ada progres di ke Al-Qur'anan. Iya. Karena akan berbeda ketika anakku pinter ngaji sama anakku pinter di bidang lain gitu. Kalau Al-Qur'annya udah kepegang tuh pasti seneng banget karena Al-Qur'an jadi pedoman seumur hidup kita. Iya, benar banget. Kalau menurut kakak sendiri, baiknya tuh seorang anak tuh menghafal tuh dari usia berapa sampai dia bisa benar-benar mengikuti ujian tasmi ya? Karena sebenarnya mendidik anak itu untuk diakrabkan dengan Al-Qur'an, dikenalkan dengan Al-Qur'an itu sebenarnya sejak dia dalam kandungan kan sudah bisa. Misalkan ayah ibunya ngaji, Bisa di setelin murotal iya, seperti itu ya? distalkan murotal, terus ibu ayahnya juga rajin ngaji diperdengarkan kepada anak itu karena anak dalam kandungan, bayi dalam kandungan itu sudah diciptakan sam'a, itu pendengaran, jadi pasti dia sudah mendengar. Nah, kemudian ketika dia lahir, otomatis Al-Qur'an itu terdengar familiar gitu, terdengar familiar di telinganya. Kemudian kalau untuk proses hafalan, sebenarnya banyak sekali ulama-ulama kita yang di umur 7 tahun itu Iya, sudah benar bisa hafal Al-Qur'an kan. Dan bahkan di salah satu pesantren di Jawa Tengah itu juga sudah ada pesantren yang santrinya itu harus usia 3 tahun. Sudah mulai start Dari 3 hafalan. tahun? Iya, harus 3 tahun sudah boleh masuk ke pesantren itu untuk proses menghafal. Jadi ya sebenarnya perkenalannya itu sejak dia dalam kandungan sudah bisa kita kenalkan dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Kemudian sejak kecil kita terus perdengarkan, nanti umur 3 tahun, 4 tahun sudah bisa melafalkan. Banyak sebenarnya anak-anak sebelum TK itu yang sudah juz 30-nya loh kok udah lancar. Ya pasti salah satunya adalah dukungan orang tua ya. Doa, support ibu, doanya ibu ayah. Oh, berarti benar ya kalau misalkan bayi itu waktu dalam kandungan itu dia beneran aktif mendengar, itu benar ya? Iya, benar. Oh, iya ya. Jadi nggak heran kalau misalkan ketika dia sudah besar atau dia mau sudah keluar dan bisa berbicara, dia terlatih dan Iya. bisa mudah menghafal. Mudah menghafal. Ya contohnya dari surat-surat pendek kayak Al-Ikhlas gitu. Pasti mereka sudah, oh ini buku aku sebenarnya pernah mendengar ini gitu. Dulu. Jadi ketika dia sudah lahir tinggal dilatih pelafalannya kan. Tinggal dilatih pelafalannya. Oke. Kalau dari kegiatan yang kemarin, ada kurangnya nggak sih Kak di kegiatan kemarin itu? Jujur ya pasti setiap agenda tuh pasti ada kurangnya ya, tapi selama agenda itu sudah dilakukan sesuai rundown-nya ya itu sudah bagus sekali sih kemarin. Dari panitianya juga semangat banget ketika tasmi anak-anak kayak walaupun pasti ada salah-salahnya ya, namanya anak-anak. Jangan kan anak-anak, orang dewasa saja yang tasmi juz 1, 2, 3 itu pasti ada belibet-belibetnya ada. Tapi kakak-kakak panitia yang saya lihat tuh, saya ikut kan sampai selesai tuh. Iya. Ikut benerin, ikut nyemangatin, namanya nyemangatin anak botol Yakult nih, kecil-kecil. Masih aktif-aktifnya ya. Dan mereka mungkin tidak tahu bahwa ini acara yang penting, pokok mereka ngaji, disuruh ngaji gitu. Ntar ada salahnya dibenerin gitu. Dilihat sama orang tua, kan mereka kadang tidak se-excited orang tuanya, padahal aku disuruh ngaji, ya udah ngaji. Tapi kakak panitianya nih yang kayak semangat banget, bersyukur banget sih tapi. Iya Kak, kadang kita ngeliat anaknya tadinya pede Kak. Tapi karena ditonton orang tua, terus bukan hanya orang tuanya mereka, banyak orang tua yang lain, jadi mereka agak sedikit nervous mungkin ya. Jadi kita harus semangatin balik. Benar, bagus. Iya. Kalau dari pandangan kakak, untuk teman-teman kakak atau adik-adik yang belum mengikuti kegiatan pesantren Ramadan di luar sana seperti apa ya? Sebenarnya motivasi untuk ikut kegiatan ke-Al-Qur'anan itu memang harus terus dipupuk, karena sebenarnya setiap daerah tuh ada aja yang
menyelenggarakan agenda ke-Al-Quranan, entah itu seminar Al-Quran, tahsin Quran. Cuman kadang walaupun mereka tahu tuh, aku udah bisa, aku sibuk gitu kan. Nah, seharusnya teman-teman yang tinggal di daerah yang deket masjid kayak gini ya, itu harusnya sangat bersyukur sekali kalau ada event-event ke-Al-Quranan atau keagamaan yang sering diadakan khususnya di Masjid At-Taqwa ini ya, karena iya remaja masjidnya juga aktif, karena nyari ide tuh nggak gampang kan. Iya benar banget. Menyelenggarakan acara itu tidak gampang. Apalagi ngajak para remaja buat balik lagi ke masjid. Betul banget, itu yang saya banggain kalau saya ikut suami ke masjid ini, terus ngelihat masih ada remaja masjidnya yang turut serta kayak pembagian takjil, terus jadi panitia acara tuh ikut seneng gitu, kayak mereka mungkin lagi bisa aja main sama teman-temannya yang lain kan, apalagi sekarang gaming lebih suka main-main yang lain gitu, dan kesibukan remaja yang lain. Tapi ternyata ada satu masjid atau masih banyak masjid yang remaja masjidnya tuh saya mau meluangkan waktu untuk masjid gitu. Mungkin ini jadi amal baik saya nanti yang tercatat, ini semangat di masjid nih, ada amal baik tertentu gitu. Ketika teman-teman remajanya lebih memilih kegiatan negatif yang lain, dia malah lari ke masjid buat sibuk. Itu buat teman-teman yang lain, kalau misalkan ada acara nih di masjid keagamaan ke-Al-Quranan, ayo ikut aja, free maupun berbayar, bismillah ikut aja, pasti ada manfaat yang didapatkan. Seperti masa Rasul ya, kalau ada acara-acara kan sering tuh di masjid belajar, ngaji, terus majelis, itu semuanya di masjid. Jadi ayo kita lanjutkan perjuangan Nabi yang seperti itu. Nah, ini terbuka buat kepemudaan Masjid At-Taqwa, Kak. Kita membuka volunteer di setiap kegiatan kita. Jadi setiap kita ngadain kegiatan, itu kita selalu merekrut volunteer, mau itu dari luar ataupun dari lingkungan sekitar, itu bebas mendaftar. Iya, jadi kalau kakak sekiranya, ini teman aku mau ada kegiatan, mau cari-cari kegiatan yang lebih bermanfaat, bisa ikut kegiatan kita juga, Kak, sebagai volunteer. Nah, volunteernya itu ngapain aja, nanti biasanya kami libatkan di kegiatan acaranya. Jadi kan namanya panitia itu kan ada yang sebagai acara ataupun persiapan acara. Nah, rata-rata volunteer kami itu kami berkecimpungkan di dalam acaranya. Jadi biar mereka merasakan bagaimana nuansa acara di kepemudaan gitu. Berarti nggak hanya dari remaja masjid itu aja, tapi ambil dari luar. Dari luar juga gitu. Jadi bentuk dakwahnya gitu ya. Iya benar. Nah, dan nanti biasanya nih, Kak, dari volunteer itu mereka akan tertarik dan punya antusias lebih kalau misalkan mereka melihat kegiatan ini suatu yang positif. Jadi mereka akan bertanya, kalian ngumpulnya biasanya hari apa gitu, atau kegiatan selanjutnya apa gitu. Jadi dari situ sih relasinya kebentuk. Dan yang teman-teman online nih jangan lupa ya, kita buka volunteer di setiap acara kita, jadi stay tune aja. Kalau untuk selanjutnya nih, ada motivasi nggak sih, Kak, untuk orang tua? Karena kan orang tua itu tadi penting banget dalam tumbuh kembang anak dan dalam mencerdaskan anak ya. Iya, betul. Iya, jadi motivasinya untuk para orang tua atau orang tua muda zaman sekarang itu apa untuk perkembangan anak ataupun lingkungan anak yang baik, dan istilahnya lingkungan yang islaminya itu seperti apa gitu, cara memotivasinya? Yang pasti kesadaran dari orang tua dan kesiapan ya menjadi orang tua. Selain setelah melahirkan, justru tanggung jawab membimbing, mendidik itu sangat panjang sekali, khususnya untuk anak-anak yang masih usia 1 sampai 10 tahun yang sangat perlu kita arahkan. Iya benar. Untuk orang tua misalkan harus sering-sering cari tahu kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak kecil selain di rumah bermain. Misalkan ada kegiatan yang nanti di masjid ini ada kegiatan nih,
bisa ngaji, bisa ketemu banyak teman-temannya, kan nggak dari sekolah yang sama kan, pasti Iya, dari benar. sekolah yang Saya berbeda-beda. campur gitu ya. Nah itu juga salah satu ikhtiar orang tua buat mencerdaskan anak, karena uh, fasilitas media untuk belajar anak-anak tuh banyak. Kalau semuanya dari orang tua, kemudian anak nggak dikenalkan dengan dunia luar, bisa tahu oh kalau ngaji di sini tuh kayak gini, ketemu kakak ini, ketemu ustazah ini, maka pengalaman-pengalaman kecil yang diberikan pada anak tuh akan sangat berkesan gitu. Nah itu salah satu perjuangan orang tua juga sih, selain dia mendidik sendiri di rumah, tapi kenalkan organisasi-organisasi yang sebenarnya yang mudah ya, yang ringan-ringan, yang bisa dikenalkan kepada anak. Dicoba sering-sering cari tahu, oh ini ada kegiatan nak, coba ya ikut. Dimulai dari masjid atau musola terdekat dulu Iya, ya. betul. Biasanya di ada majlis taklim, ada TPQ. Sebenarnya nggak harus di musola ya, kadang tetangga tuh Ya, benar. ada yang ngadain acara-acara Al-Quran, pengajian tuh coba diajak aja. Kadang dari situ tuh, misalkan ibunya ikut majelis, coba diajak dulu, diajak anaknya juga diajak tuh, untuk memperkenalkan. Jadi anaknya udah tahu kebiasaan baik gitu Ya, ya. betul, dibiasain dulu. Oke nih Kak, berhubung waktunya udah cukup, jadi terima kasih banyak ya Kak Dila sama-sama. untuk Terima kasih inspirasinya, untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari Kak Dila ini bermanfaat bagi sahabat muslimah, bagi ibu-ibu online sekalian, ataupun bagi sahabat-sahabat online sekalian. Oke. Akhir sesi Woman on Talk hari ini kita tutup. Saya Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.